Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pramudia Bayu Andriantoro. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan sedikit atau mempraktekkan cara membuat input kasir sederhana. Cara membuat input kasir sederhana itu apa sih? Jadi input kasir yang sederhana itu adalah program di mana kita tuh menjadi kasir gitu ibaratnya. Program ini digunakan untuk kasir untuk menginput barang seperti itu. Jadi misalnya diinputkan barang, nah itu barang diterima berapa, yang harus dibayarkannya dan uang kembalian berapa. Nah, di sini juga kita akan menambahkan diskon. Gimana caranya? Kita langsung aja buka Python ya. Saya di sini sudah membuka Python ya. Terus sudah buat file baru juga. Nah, di sini caranya untuk membuat program kasir sederhana itu pertama kita membuat variabelnya dulu untuk memasukkan barang ya, memasukkan harga-harga barang yang ingin diinputkan ya. Nah, misalnya gini, saya buat contoh variabel A. A itu oke, kita buat input ya seperti biasa. Input. Nah, kurung lagi kita suruh dia masukkan harga barang. Di sini harga barang satu, harga barang satu, set. Nah, kita tambahin RP-nya aja dulu. RP ya, tambah RP. RP. Sini aja biar bagus. Harga barang satu. Nah, di sini dituliskan dulu harga barang satu. Lalu kita buat lagi variabel keduanya. Nah, tutup kurungnya. Kita buat variabel B. Input. Lalu harga barang 2. Nah, ini nggak hijau karena belum dikasih tanda petik sekalian. Ini kita besarkan supaya sama. Nah, lalu kita membuat ini menjadi 3 barang aja biar nggak terlalu ribet ya. 3 barang aja. Kita buat C sama seperti di atas. Sebenarnya bisa di copy paste sih biar cepat ya, tapi nggak apa-apa, kita ketik aja harga barang 3 misalnya RP. Sudah seperti itu, kita masukkan variabel lagi untuk menjumlahkan dari harga barang 1 ke harga barang 3. Misalnya variabel D harga barang 1 kita buat berarti A plus B plus C. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita print untuk menampilkan berapa jumlah total harga barang tersebut. Kita print total belanja, misalnya total harga barang yang harus dibayarkan, di total belanja lah ya, total belanja anda ini adalah inputan awal untuk membuat input kasir sederhana. Selanjutnya kita bisa menggunakan if dan elif untuk membuat diskonnya. Kita contohkan langsung ke if-nya langsung ya. Kita buat pertama adalah if, lalu di sini ada variabel untuk menjumlahkan semua harga barang atau total semuanya, itu adalah D. Berarti kita masukkan di sini variabel D. Nah, di sini kita akan membuat diskonnya itu
15% untuk harga misalnya 5 juta. Jika dia total belanjanya mencapai 5 juta, maka dia mendapatkan diskon sebesar 15%. Berarti di sini kita buat if total lebih besar sama dengan, kita tuliskan di sini 5 juta. Nah, di sini 5 juta. Kita buat membuat variabel untuk diskonnya. Ini adalah variabel ya, diskon sama dengan cara untuk menghitung diskon itu dibagi ya. Berarti kan ini mau 15%. Jadi di sini tinggal 15 per 100 tutup kurung, kita pakai bintang untuk mengalikan, dikali D dikali jumlahnya. Oke. Setelah itu membuat variable, membuat print, kita printnya di sini bisa dengan dituliskan diskon dapat berapa gitu. Misalnya Anda mendapatkan diskon sebesar, bisa sebesar RP aja, diskon, dapatkan diskon seperti itu. Sudah ya. Nah, mendapatkan diskon ini kita masukkan variabel diskonnya, karena ini kan untuk printnya aja. Nah, supaya tertampil jumlahnya, kita masukkan variabel diskon di sini, diskon. Sorry, ini salah, diskon. Kita tambahkan tutup kurung lagi, seperti itu. Oke, sudah. Kita lanjut. Setelah itu, setelah dituliskan Anda mendapatkan diskon berapa, nah, nanti kita tuliskan lagi diterimanya berapa, uang diterima. Uang diterima itu adalah uang yang dibayarkan ke kasir. Itu uang yang dibayarkan ke kasir. Nah, terus kita buat ya, diterima. Tapi sebelum diterima itu harus dibayarkan dulu, maksudnya dibayarkan, diterima. Jadi pertama itu dibayarkan, berarti membayar aja. Kita buat variabelnya membayar ini uang yang harus dibayarkan ke kasir. Membayar sama dengan membayar, kita pakai tukurnya dulu. Membayar ini adalah variabel. Nah, untuk membuat variabel membayar ini, kita membuat dari total harga D dikurangi si diskon. Jadi ini adalah total real yang dia bayarkan itu berapa setelah diskon ya, maksudnya. Nah, setelah ini bisa kita buat printnya ya. Kita buat printnya. Kita print, lalu kita buat Anda harus total yang harus Anda bayarkan. Nah, oke. Kita buat variabel membayar dulu. Membayar supaya si membayar ini totalnya nanti masuk ke sini. Oke. Setelah itu kita membuat variabel baru lagi. Kita buat variabel uang diterima. Uang diterima itu uang yang si kasir terima itu berapa gitu. Kita masukkan diterima ya. Diterima. Ini sebuah variabel. Di sini kita pakai int input, lalu uang yang diterima. Kita tuliskan uang yang diterima.
uang yang diterima sini kita tulis RP lagi, RP ininya kurangnya 2 kali ya. Sebentar. Jadi diterima ini adalah sebuah variabel input. Nah, setelah itu kita membuat printnya supaya tercetak. Kita print. Di sini kita printnya itu adalah total dari uang kembalian yang Anda terima. Oke. Nah, jadi kita kasih titik 2 juga ya, biar titik 2 supaya ada tandanya gitu ya. Nah, di sini untuk memunculkan uang kembaliannya itu berapa, maka kita harus mengurangi dari jumlah diterima dan jumlah dibayar ya. Membayar. Sini membayar. Sini kita tuliskan diterima dikurang membayar. Nah, oke. Sudah ya. Sudah sampai sini. Nah, terus selanjutnya kita membuat elifnya. Karena di sini saya ingin membuat kalau ini kan diskon 15% untuk total jumlah belanjaan sebesar 5 juta. Di sini saya akan membuat totalnya itu 2 juta untuk mendapatkan diskon sebesar 10%. Caranya sama sebenarnya. Kita bisa copy paste aja yang di sini. Kita copy sini. Nah, ini kita rubah aja. Jadi kita mau total belanjaan berapa untuk mendapatkan diskon 10%. Misalnya saya ingin totalnya menjadi 3 juta. Nah, 3 juta untuk mendapatkan diskon 10%. Diskonnya ini kita ganti di bagian sininya. Berarti ini kita ganti menjadi 10. Nah, seperti ini. Sudah betul ya. Tapi ini masih elif. Kita ganti dulu menjadi elif. Sini masih if, sorry. Kita ganti menjadi elif. Nah, ini kan sudah ada 2. Jika diskon 15%, ini jika diskon 10%. Nah, 5 juta untuk mendapatkan diskon 15% dan 3 juta untuk mendapatkan diskon 10%. Lalu kayak gimana kalau misalnya dia nggak dapat diskon atau dia belanja di bawah dari 3 juta rupiah? Nah, kita buat lagi variabel, kita buat lagi elifnya. Ini kita bisa copy paste ya, supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama. Sorry. Kita buat di sini. Kita buat elif. Nah, di sini kan kita ulang deh biar lebih enak, karena yang ini agak sedikit berbeda gitu ya. Ini agak sedikit berbeda. Kita buat elif karena kita itu tidak mencantumkan diskon di bawah 3 juta. Berarti di sini kita masukkan D, total belanjaan lebih kecil daripada 3 juta. Nah, ini kenapa lebih kecil? Karena kita tidak ada diskon di sini gitu. Tidak ada diskon di sini. Bedanya hanya di bawah ini tidak ada ini aja gitu. Tidak ada variabel si diskon ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung membayar aja. Membayar. Kita bisa langsung membayar di sini. Kita copy dari sini juga nggak apa-apa, karena
variabel langsung. Nah, di membayar ini kan di sini ada dikurang diskon, tapi di bawah 3 juta ini tidak dapat diskon, berarti ini kita bisa hapus. Jadi hanya variabel D aja. Variabel D itu adalah total belanjaannya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa langsung coba ya. Kita langsung coba run. Oke. Oh, ini ada kesalahan ya. Jadi di sini kenapa ada kesalahan? Nah, di sini saya lupa memasukkan tanda koma. Nah, udah ada tanda koma. Sini juga harusnya ada tanda koma. Untuk memisahkan di print ini harus ada tanda komanya ya, teman-teman. Untuk memisahkannya saya tadi mungkin lupa masukinnya. Mana lagi yang lupa? Nggak ada. Oke. Oke, kita coba lagi ya. Sorry, ada kesalahan sedikit tadi ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada inputan. Kita masukkan harga barang satu. Kita coba harga barang satunya itu adalah 2 juta rupiah. Oke. Harga barang 2 itu adalah misalnya 2.500.000. Nah, 2.500.000 ya. Harga barang 3 1.500.000 misalnya. Oke. Kita coba nih. Nah, total belanjaan Anda. Di sini total belanjaan Anda tidak terprint nih. Di sini tidak terprint. Kenapa tidak keprint nih? Coba kita lihat lagi dulu ya. Di sini kenapa nggak keprint? Nah, di sini tuh total belanjaan Anda tidak terprint. Nah, di sini tidak ada D-nya. Kita masukkan dulu D-nya di sini. Nah, tapi di bawahnya sudah betul ya. Diskon yang didapat itu sebesar 900.000. Karena diskonnya 15%, 900.000. Lumayan gede ini diskonnya nih. Kita coba lagi. Supaya di sini muncul total belanjaannya berapa. Kita coba lagi. Oke. Nah, kita coba masukkan yang tadi ya. Harga barang satu kita samakan 2 juta. Di sini 2.500.000. Di sini 1.500.000. Di sini 1 juta aja deh. Rp1.000.000. Nah, di sini tuh ada tuh total belanjaan Anda 5.500.000. Total belanjaan 5.500.000. Anda mendapatkan diskon 825.000. Diskon yang dia dapat. Total yang harus dibayarkan berarti 4.675.000. Karena di sini ada variabel dikurangi gitu kan, dikurangi diskon. Muncul. Nah, di sini kita inputkan lagi nih uang yang diterima berapa, orang yang dibayarkan, orang yang diterima, orang yang dibayarkan dari pembeli ke kasir. Itu kan kasir yang input. Jadi uang yang diterima misalkan total yang harus dibayarkan ini 4.675.000. Nah, kita masukkan saja misalnya 4.700.000. Oke, kita enter. Nah, di sini ada kembaliannya 25.000. Seperti itu. Karena dikurangi kan, diterima dikurang membayar gitu. Uang yang diterima dikurangin yang dibayarkan. Tuh. Nah, ini kan diskon yang 15%. Kita mau coba lagi diskon yang 10%.
yaitu di atas 3 juta ya. 3 juta. Oke. Coba ya. Saran dulu. Misalnya di sini kita masukkan 2 juta. Oke, di sini kita masukkan 1.500.000. Oke, ini kita masukkan 500.000. 4 juta. 100.000. Sebentar. Nah, di sini sudah betul ya. Diskon yang didapatkan itu sebesar 400.000 karena ini adalah 10% gitu kan. Diskon yang dapat 10%. Nah, total yang harus dibayarkan itu 3.600.000 rupiah. Kita uang yang dibayarkan misalnya ya kasih pas lah 3.600.000. 3.600.000. Satu lagi, oke. Nah, uang kembaliannya 0 karena dia bayarkan pas. Terus gimana kalau misalnya dia di bawah 3 juta, dia berarti nggak dapat diskon nih. Kita coba ya. Kita coba kalau dia nggak dapat diskon tuh gimana sih? Kita masukkan harga barang pertama misalnya hanya 500.000. Yang kedua itu 1 juta. 1.500.000 berarti ya. Kita yang ketiga itu 250.000. Terus 50.000. Oke. Kita coba ya. Nah, total belanjaan Anda 1.750.000. Tuh. Terus 1.750.000, langsung aja dia masukkan uang yang diterima berapa. Kalau yang diterima 1.800.000. 1.800.000. Oke. Enter. Nah, kembalian sebesar 50.000. Sebenarnya seperti itu sih contohnya. Seperti itu saja. Sebuah input kasir sederhana di mana dia bisa mendapatkan diskon 15%, 10%, dan kalau misalnya dia tidak mendapatkan diskon. Seperti itu. Cukup mudah, bukan? Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kekurangan atau sedikit kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Okay.